Aku ajakin kamu lunch, kamu bilang kamu sibuk, tapi kamu punya waktu untuk pergi sama mereka. Gue Cynthia, Aurel, dan si opor-opor itu. Satria, kamu stop panggil Mutiara buru-buru ya? Aku mau pergi sama siapa aja bukan urusan kamu. Iya kan? Hai MKiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss. Yang mau ajakin MKiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 200. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Dikta yang menghubungi seseorang. Dirinya curhat tentang perempuan. Dia nggak tahu aja kalau obrolannya didengar oleh Marsha. Menurut lo, gimana ya caranya gue tuh nyatain perasaan gue biar dia tuh mau menerima gue? Dia tuh salah satu karyawan gue di Sententia Cafe, di bagian marketing. Mendengar obrolan Dikta membuat Marsha kesal. Tuh kan MKiss First, Marsha mencari cara untuk menggagalkan Aurel yang gak mau menerima Dikta. Makanya dia tega untuk mengirimkan video dari Aditya. Di lain sisi, Aurel jadi penasaran mereka akan pergi kemana. Tapi Cynthia yang beritahu membuat Aurel kaget. Belumnya kan makan, Mbak. Makan? Makan siapa? Kemakan bayi saya. Sementara Sandra yang berhenti karena lampu merah membuat dirinya jadi kesal. Baru juga Marsha mau menghubungi Aurel, tapi Aditya malah menghubunginya. Bahkan karena ini, Marsha jadi gagal mengirim video ke Aurel. Walaupun gitu, Marsha heran dengan tingkah Aditya. Saya pernah ngelahirin bayi. Dan saya tinggal di rumah sakit. Saya nggak bisa cerita alasannya apa. Tapi saya nyesal banget. Bertahun-tahun saya merasa dihantui. Saya berusaha simpan semua rahasia ini sendirian. Saya berharap saya bisa lupain. Ternyata saya nggak kuat. Saya putuskan untuk cerita sama beberapa orang. Miss Kiss jadi gak tega melihat Cynthia menjelaskan bagaimana dirinya mengetahui bayinya yang telah meninggal. Ini membuat Kenzo, Mutiara, dan Aurel ikut merasakannya. Bahkan Aurel berusaha menguatkannya. Gak lupa mereka juga berdoa. Cynthia benar-benar menyesal telah meninggalkan bayi itu. Bahkan Kenzo, Mutiara, dan Aurel menguatkan Cynthia. MKiss First, kedatangan Kayla dibuat heran dengan keberadaan di studio. Apalagi mengetahui studio yang sepi. Bahkan Kayla jadi mendengar omongan Ivan yang terlilit hutang. Iya, saya tahu, tapi kan uangnya sudah saya pakai buat bayarin studio. Iya, saya akan ganti besok kalau uangnya udah ada, saya bayar, saya lunasin. Iya. Uang dari Sandra udah habis. Dia terakhir kirim 20 juta, sekarang tinggal 19. Gimana aku bayarin tuh pinjol 200 juta? Pusing. Makanya Kayla pergi gitu aja. Padahal Ivan masih menunggu kedatangan Kayla. Sedangkan Rianti yang baru sampai di makam bayi Cynthia malah melihat mobil Kenzo. Tapi dirinya malah melihat Cynthia bersama anak-anaknya. Firasatku ternyata benar. Cynthia ini mirip reinkarnasinya Widuri. Dan dia mengambil semua orang yang aku cintai. Mulai dari Kenzo, Mutiara, Aurel, bahkan Mas Aditya juga. Tanpa Aurel tahu kalau dompetnya terjatuh. Karena keberadaan mobil Kenzo membuat Rianti langsung parkir ulang mobilnya. Ini biar gak ketahuan oleh Kenzo. Bahkan Rianti hampir aja ketahuan oleh Mutiara. Ini karena Mutiara yang curiga melihat mobil Rianti. Dan ketika di jalan, Aurel menyadari dompetnya yang hilang. Makanya mereka akan kembali lagi. Ternyata Rianti berusaha minta maaf karena bayinya sebagai korban untuk kebohongannya kepada Cynthia. Dan tepat dengan Mutiara dan Aurel akan mencari dompetnya di makam. Bahaya MKiss First.
dompet aku, Mu. Jatuhnya nggak mungkin jauh-jauh dari makam. Bentar, Mbak. Udah yang telepon. Mas Kenzo. Halo? Untung aku dengar suara mereka. Kalau enggak pasti ketahuan. Untung aja Rianti mendengarnya dan pergi lebih dahulu. Tuh kan I'm kiss first. Ivan jadi penasaran mengetahui Kayla yang udah datang tapi tidak menemuinya. Dan Kayla yang menghampiri Ivan langsung diberikan kotak musiknya kepada Kayla. Kayla senang. Tapi jelas ini membuat Kayla kecewa karena Ivan gak tahu apa-apa sebenarnya. Walau gak sama-sama kotak musik peninggalan mama dulu, aku tetap senang sama ini. Suka nggak? Suka banget, Van. Makasih ya. Ya. Oh ya, Van. Kamu kok bisa kepikiran untuk ngasih aku music box? Pasti kamu tahu ya, aku punya memori spesial sama music box ini. Pasti kamu tahu dari Mutiara kan? Ya, Mutiara. Aku tahu kamu bohong, Van. Aku tahu Kak Sandra yang ngasih tahu kamu. Aku nggak tahu ada cerita apa di balik kotak musik ini dan Kayla. Sandra nggak pernah bilang. Sandra gagal mengikuti Kenzo. Makanya dia menghubungi Kenzo untuk mencari tahu di mana Kenzo. Bahkan dirinya marah-marah karena Kenzo yang pergi bersama Mutiara, Aurel, dan Cynthia. Dan ini membuat Kenzo membela Mutiara. Masalahnya, aku ajakin kamu lunch, kamu bilang kamu sibuk, tapi kamu punya waktu untuk pergi sama mereka. Terus Cynthia, Aurel, dan siapa bodoh itu? Sandra, kamu stop panggil Mutiara ubur-ubur ya? Mutiara itu manusia, Sandra. Mutiara itu orangnya, hatinya lembut loh, Sandra. Kamu sering ngomong bahasa Inggris, Sandra, kamu ngerti konsep woman support woman dong, Sandra? Hah? Jadi jangan ngerendahin manusia, Sandra. Terutama sama perempuan. Dan satu lagi, aku mau pergi sama siapa aja bukan urusan kamu. Iya kan? Tenang. Tapi sikap kamu tuh udah benar kok. Sandra udah kelewatan. Seenaknya aja deh ngerendahin Mutiara. Untuk kesekian kalinya, Mas Kenzo bikin aku terkesan. Dia tanpa ragu belain aku di depan semua orang. Baru juga Dikta stalk Aurel, tapi Cynthia udah datang dan ngegap Dikta yang stalk Aurel. Gak hanya itu, Cynthia jadi nasehatin Dikta soal Aurel, bahkan Cynthia menceritakan kalau Aurel sudah tahu masa lalunya. Mama tadi ngajak Aurel ke kuburan bayi mama dulu. Jadi, Aurel udah tahu sekarang? Ya Aurel udah tahu. Tapi emang baik kayak gitu gak sih? Seandainya nanti jadi menantu kan baiknya dia tahu ya. Wah. Canda. Kamu tuh kenapa sih gak mau confess aja perasaan kamu ke Aurel? Aku gak pernah nembak cewek sebelumnya. Ya ampun. Kamu tahu gak? Kalau menurut saran mama ya, sebelum janur kuning melengkung itu kita masih punya kesempatan. Ya jujur aja paling gak sama Aurel tentang perasaan kamu. Mereka gak tahu aja kalau Bibi mendengarnya. Bahkan dia langsung melaporkan kepada Marsha. Jelas ini membuat Marsha kesal. Makanya ini membuat Marsha akan mengancam Rianti. Tante, aku mau ketemu. Penting. Tuh kan, ancamannya membuat Rianti heran. Apalagi telepon Rianti gak terjawab. Marsha malah mengajak Rianti bertemu dengan uangnya. Padahal Rianti baru akan memakai uangnya untuk mengkuliahkan Mutiara. Di lain sisi, Sandra jadi frustasi karena dirinya yang gagal mendapatkan Kenzo. Ini sampai membuat Cynthia ketakutan. Meski jadi terharu melihat Kenzo mengantarkan Mutiara. Kira-kira shift kamu lulus satu apa ya? Harusnya sih kayak biasanya ya Mas Kenzo, pagi-pagi. Coba nanti kamu tanya sama Pak Yuda, kira-kira kamu kapan libur? Nanti biar saya sesuaikan sama jadwal libur kamu.
Saya juga kalau ngedebatin ini dan nolak gak mungkin kan, karena pasti Mas Kenzo gak terima penolakan. Tuh tau. Gak usah cemberut Mutiara. Mendingan sekarang kamu tidur, jangan tidur terlalu larut. Saya pulang dulu ya. Ya Mas Kenzo. Mas Kenzo juga jangan tidur terlalu larut ya. Saya nggak mau sampai Mas Kenzo nanti kelewatan sholat subuhnya. Oke? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas. Selamat malam, kenalkan saya Farid, seorang dosen. Selamat, kamu terpilih menerima beasiswa. Ketika Kenzo pergi, pas banget Mutiara mendapatkan pesan dari dosen. Ini membuat Mutiara mengatakan penipuan. Sampai dosen itu menghubungi Mutiara langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid, dosen Universitas Nusantara. Saya bukan penipu, Mutiara. Kamu datang saja ke kampus, temui saya. Saya sudah kirimkan alamat kampusnya. Oh gitu Pak. Tapi saya nggak pernah daftar buat beasiswa. Lagian juga saya dulu pernah sih pengen kuliah. Waktu masih SMA. Tapi nggak jadi karena saya milih buat kerja, buat ngebantuin ibu saya. Kalau begitu, besok saya datang ke rumah kamu. Biar kamu percaya. Saya nggak punya rumah, saya ngontrak. Ya, saya tahu kalau kamu kontrak. Bahkan saya tahu alamat kontrakan kamu. Tetap aja Bapak nggak bisa datang gitu aja. Karena saya itu kerja setiap pagi. Jadi pasti kalau Bapak mau datang harus pagi banget. Udah deh ya Pak, saya nggak mau lanjutin juga. Saya tahu kok Bapak penipu. Pak tobat. Jangan sampai Bapak nipu-nipu orang lain. Udah Pak, sampai sini aja, saya aja. Takutnya ada orang lain yang mau pengen beasiswa. Semua penjelasan sang dosen membuat Mutiara nggak percaya juga dan berkata penipuan. Sampai dosennya heran. Kepulangan Kayla membuat dirinya kepikiran soal hutang Ivan. Tapi Siti melaporkan kepada Kayla soal keadaan Sandra. Apalagi Kayla juga gak mau makan malam. Makanya Siti akan mengirimkan kepada ART di rumah Aditya. Kepulangan Aditya di rumahnya disambut dengan Rianti yang berubah. Rianti perhatian kepada Aditya membuat Aditya curiga. Tapi Rianti akhirnya meminta uang cash kepada Aditya. Tumben. Kamu nanya kayak begini? Gak tumben dong Mas. Aku kan emang dari dulu selalu ngelakuin ini sama kamu. Dari anak-anak kecil loh. Dan kalau aku kayak gini, kamu pasti seneng banget. Cuman ya kamu mulai risih aja pas kamu berhubungan sama Gisel. Maaf ya Mas, sekarang kamu mau apa dulu? Mau makan atau mau mandi dulu? Aku mau santai-santai dulu. Oke. Aku pijitin ya. Coba dia jujur sama aku. Ada. Sebenarnya kamu mau apa ya? Kayak begini. Aku butuh uang cash Mas buat healing. Rianti. Aku tuh hafal banget dengan sikap kamu seperti ini ya. Kita tuh sudah hidup bersama-sama puluhan tahun loh. Kalau kamu mau minta sesuatu sama aku, kamu selalu bersikap manis sama aku. Dan melayani aku dengan senyum-senyuman. Tapi kalau lagi nggak mood nih, tapi tetap aja kamu melayani aku. Tapi muka kamu itu males banget, kayak nggak ikhlas gitu. Pada saat aku pulang kantor. Jadi gini loh Mas, aku itu butuh uang 200 juta cash. Walaupun omongan Aditya menyebalkan, Rianti tetap menjelaskan kebutuhannya. Hampir aja kiss first, Aurel mendengar obrolannya. Pas banget dengan Dikta yang menghubungi Aurel. Saya mau ngucapin makasih karena tadi kamu udah nemenin mama ke makam. Saya juga mau bilang makasih karena Mas Dikta udah gak marah ke saya dan Mutiara. karena tadi kita sempat telat balik ke kafenya. Dan makasih juga udah nganterin saya pulang ya, Mas. OMG first.
Marsha mendengar Dikta dan Aurel teleponan membuat Marsha kesal. Tuh kan kiss first. Rianti tetap meminta uang cash 200 juta. Dan untuk membuat Rianti menurutinya, dia memberikannya. Tapi siapa sangka kalau Aditya malah memberikan syarat. Dan Miss Kiss benar-benar heran dengan syarat dari Aditya. Aku jujur Mas Aditya, aku gak bohong. Aku cuma butuh uang itu buat healing aja. Sebenarnya aku ada sih uang segitu, cuman kalau aku pakai nanti aku gak punya tabungan lagi. Kalau aku bikin Rianti senang, Rianti bisa lebih tunduk lagi sama aku. Nanti kalau aku ketahuan sering ke rumah Cynthia, walau alasan buat jenguk Marsha, Rianti harusnya nggak marah sama aku. Kamu mau kan kasih aku uang cash 200 juta? Please. Oke. Aku akan transfer itu. Makasih Mas Aditya. Sama-sama. Tapi ada syaratnya ya. Syarat? Kenapa harus pakai syarat sih, Mas? Kamu kayak nggak tahu aku aja. Kamu nggak bisa minta uang tanpa memohon dan tanpa melakukan sesuatu buat aku. Emang kamu mau aku ngelakuin apa sih? Aku pengen sering bertemu dengan Cynthia. Tapi tenang, tenang. Aku mau mohon sama kamu, aku minta izin sama kamu. Ini keperluan aku cuma bertemu dengan Marsha. Tapi kalau anak-anak sampai tahu kamu harus backup aku. Dengan alasan aku ada urusan sama Marsha. Oke? Itu pasti cuma alasan kamu. Aku tahu tujuan kamu sebenarnya ketemu sama Cynthia. Tapi kalau aku larang, kamu pasti gak mau ngasih aku uang 200 juta itu. Aku sudah bilang sama Cynthia, kalau aku sudah terbiasa disakitin sama kamu, dan aku akan siap kalau kamu terus-terusan ngelakuin ini sama aku. Aku cuma harus biasain diri sama semua kebusukan kamu, walau rasanya tetap sakit, Mas. Dan ini resiko yang harus aku ambil demi menjaga rahasia masa lalu aku. Anak-anak gak boleh sampai tahu kalau aku perebut suami orang. Kalau kamu tidak mau, ya udah aku nggak usah transfer. Kita nggak deal. Beres kan? Mas, aku mohon tolong kasih aku uang itu. Aku mohon, tolong kasih uang itu. Aku akan ikutin semua maunya kamu. Bagaimanapun Rianti sampai memohon untuk mendapatkan uangnya. Dan hampir aja Aurel mendengar obrolan mereka. Tapi lagi-lagi Aditya dan Rianti berpura-pura. Yaudah kalau gitu, aku balik ke kamar ya. Biar papa sama mama bisa bebas pacaran. Iya, Nak. Iya, sayang. Tadi, aku ngelihat bayangannya Aurel. Makanya aku bangunin kamu dan langsung peluk kamu. Mereka tidak perlu tahu kalau kamu itu ngemis-ngemis minta uang sama aku. Dan mereka juga tidak perlu tahu kalau besok atau lusa aku ke rumahnya Cynthia. Aku akan kasih kamu lebih. Tapi kamu harus mau deketin aku sama Cynthia. Setelah kepergian Aurel, Rianti hanya bisa menahan tangis di kamar mandi. Dan lagi-lagi Aditya malah menggampangkannya. Rianti, percuma kamu nyalain keran. Aku tahu kamu lagi nangis kan? Kenapa kamu setega ini, Mas? Sampai di pagi harinya, lagi-lagi Mutiara dihubungi oleh dosen. Dan kali ini sang dosen berusaha meyakinkan Mutiara. Lagian di dalam Universitas Nusantara itu ada teman saya, Pak. Lagi juga itu kan universitas ternama. Masa Bapak nipu pakai itu sih? Saya tidak membohongi kamu, Mutiara. Ada seseorang yang mau mensponsori kamu, dan dia bilang kamu itu anak yang cukup cerdas dan punya potensi. Makanya saya menghubungi kamu untuk membicarakan hal ini. Nah, nanti saya akan kirimkan ke kamu formulir. Kamu tinggal download, isi data-data kamu dan kirim ke kampus.
Dan nanti di kampus, ada dokumen yang harus kamu tanda tangani untuk menyatakan kalau kamu bersedia mengikuti tes untuk menerima beasiswa tersebut. Pokoknya begini, kalau kamu mau ikut program beasiswa tersebut, kamu datang saja ke kampus. Nanti saya akan jelaskan semua prosedurnya. Penjelasan dari dosen membuat Mutiara teringat Widuri, dan Mutiara belum percaya sebenarnya. Dan dosen masih berusaha untuk meyakinkan Mutiara. Pak, tolong jangan nipu orang kayak gini. Takutnya di luar sana ada orang yang mau berharap dan pengen banget kuliah. Saya takutnya mereka jadi sakit hati. Kalau saya memang mau menipu kamu, untuk apa? Saya suruh kamu datang ke kampus dan menemui saya. Lagian, saya tidak minta uang pangkal untuk biaya kuliah kamu. Begini saja, nanti saya akan kirimkan ID card saya ke kamu, supaya kamu bisa pastiin kalau saya itu benar dosen Universitas Nusantara. Kalau kayak gini kan enak. Aku bisa tanyain ke orang-orang di kampus nanti kalau mereka kenal nggak sama dia. Dan kalau emang dia penipu, pasti nggak ada yang kenal. Kalau emang kenal, siapa yang udah daftarin beasiswa? Pas banget dengan Kenzo yang datang. Kenzo jadi bingung dengan pertanyaan Mutiara. Jujur, Mas Kenzo kan yang udah ngelakuin ini semua. Idenya Mas Kenzo kan? Saya lagi nggak mau bahas itu. Mendingan sekarang kamu masuk, saya anterin kamu. Yuk. Enggak Mas Kenzo, bentar. Mas Kenzo harus jawab saya. Ini emang Mas Kenzo kan yang ngelakuin. Mas Kenzo yang udah daftarin saya supaya saya beasiswa. Terus Mas Kenzo juga yang mau bayarin saya untuk kuliah di kampusnya Mbak Aurel. Ya kan? Saya belum daftarin kamu kuliah, Mutiara. Emangnya kamu mau kuliah? Mau sih, tapi nggak sekarang. Nanti, kalau duitnya udah ketabung semua dan bisa bayar buat kuliah. Niat kamu bagus, Mutiara. Tapi kelamaan. Boleh saya bantu kan? Enggak, jangan. Saya nggak mau Mas Kenzo biayain saya kuliah. Oke, kalau emang itu mau kamu. Gak apa-apa. Kayaknya bukan Mas Kenzo yang daftarin aku kuliah. Terus siapa ya? Karena penjelasan Kenzo yang gak paham apa-apa, makanya dirinya jadi teringat Cynthia. OOM Kiss First. Ivan yang baru sampai di studio, lagi-lagi dihabisi oleh debt collector. Bahkan selama ini Ivan menjadi judol. Para debt collector benar-benar menghabisi Ivan. Iya. Apa iya? Hah? Kita udah kasih waktu lu 3 bulan. Dari pertama kali lu minjem duit buat depo judal. Lihat nggak lo? Iya. Gue minta maaf. Iya, nanti gue ganti. Lu nggak perlu minta maaf. Gue nggak percaya. Ya? Emangnya lu pernah menang selama main judol? Hah? Yang ada, duit lu itu makin habis. Lu harus bayar. Gue ada duit, nanti gue ganti. Gue nggak percaya. Sikat! Isan! Iya. Ivan. Kamu gak apa-apa, Van? Untung aja ada Kayla yang datang dan menolongnya. Kayla benar-benar gak tega melihat Ivan yang babak belur. Makanya Ivan langsung diobati oleh Kayla. Ivan hanya bisa meminta maaf. Maaf ya, Kay. Maaf, aku nggak pernah bilang kalau aku banyak utang. Aku cuma takut kalau aku bilang sama kamu, ya kamu nggak bakal percaya sama aku. Kamu gak bakal mau invest ke studio ini bantuin aku. Ya terus kamu sekarang mau ngelakuin apa untuk nyelesain semua utang kamu, Val? Aku udah coba kayak cuman, ya aku kira dengan studio ini kan aku bisa lunasin semuanya. Ternyata kan income-nya ya kurang. Ya kamu harus ganti lifestyle kamu, Van. Walaupun kamu kerja terus, tapi kamu suka judol, ya itu utangnya gak akan selesai.
Malah utangnya akan lebih banyak dan mungkin kamu gak akan bisa bayar bunganya. Iya Kay, maaf Kay. Masalahnya mereka bilang mereka mau ambil semua aset studio ini. Van, semua aset di studio ini tuh punya aku. Bukan punya kamu. Aku yang udah invest di sini. Dan semua uang yang aku pakai buat studio ini tuh hasil kerjaku selama ini. Aku ngelakuin semua ini karena aku cinta sama kamu, Van. Ivan benar-benar bikin Kayla kecewa. Padahal Kayla benar-benar memiliki rasa kepada Ivan. Rianti yang udah sampai di kampus membuat Rianti bingung. Tapi ketika dirinya menghubungi nomor misterius itu membuat Marsha tidak bilang apa-apa. Sementara Aditya mengantarkan Aurel ke kampus. Setelah itu Aditya menghubungi Kenzo untuk mengambil uang di bank. Udah pasti Aditya akan ke rumah Cynthia. Karena jam kerjanya yang belum mulai, Mutiara memutuskan untuk pergi ke kampus lebih dulu. Miss Kiss dibuat heran karena Ivan yang bisa-bisanya minta pertolongan kepada Kayla. Padahal utang Ivan kepada Kayla terlalu banyak. Aku butuh 200 juta. Kamu mau kan bantuin aku? Van, bukannya kamu juga masih punya utang ya sama aku? Semua aset di studio ini tuh punya aku. Dan aku cuma pinjemin ke kamu. Apa aku masih kurang bantu? Bukan kurang bantu, tapi kan aku butuh bantuan kamu sekarang ini. Ya cuma kamu doang yang bisa bantuin aku, please, mau ya? Makanya Kayla pergi meninggalkan Ivan gitu aja. Ini lagi, Aditya masih terus menghubungi Cynthia. Udah jelas Cynthia menolak kedatangan Aditya. Apalagi Marsha yang sedang keluar membuat Aditya jadi kesal. Masih aja I'm kiss first. Rianti menunggu keberadaan orang misterius itu. Apalagi soal semua ancamannya. Ini membuat dirinya gak percaya. Tapi Rianti malah melihat Aurel. Sementara Aurel bertemu dengan Marsha. Mereka gak tahu aja kalau Rianti jadi curiga dengan keberadaan Marsha. Padahal Marsha mengajak Rianti bertemu. Marsha, dia pasti kesini buat bikin masalah sama Aurel. Kalau Aurel tanya aku ngapain di sini, aku harus jawab apa? Miss Kiss jadi terharu melihat Mutiara yang datang dan akan mendaftarkan kuliahnya. Tuh kan I'm kiss first. Marsha malah datang untuk mengancam Aurel. Benar-benar keterlaluan. Aku cuma mau memperingatkan kamu, Aurel. Kalau misalnya nanti Dikta confess ke kamu jangan terima cintanya dia. Maksud kamu? Iya, yang aku bilang tadi. Kalau misalnya Dikta confess ke kamu, jangan terima cintanya. Nah, buat MKiss First yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.